Please, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas AK 4504 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengukuran kinerja partai politik. Yang beranggotakan di sini ada Rahmat Hidayat, Ahmad Rojan, Adi Mulyadi, Hebrian Jahanas, Salma Putri Ajahra, dan Amalia Riandini. Pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan ukuran kerja yang pertama ada memahami tingkat pencapaian tujuan perusahaan, apakah sudah sesuai atau justru menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menjadi penyedia sarana pembelajaran bagi karyawan mengenai dasar perubahan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang perlu bekerja memiliki agar hasil kerja mereka baik. Yang ketiga, ada membenahi kinerja pegawai di masa mendatang agar organisasi atau perusahaan lebih berprestasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada pengukuran kerja publik. Yang pertama adalah menelaah kinerja pada kemauan konsumen sehingga perusahaan menjadi lebih dekat dengan konsumen dan membuat semua individu yang terlibat dalam perusahaan berupaya membuat konsumen merasa puas. Yang kedua, mendorong karyawan untuk memberikan pelayanan meratai pelanggan dan distributor intern. Yang ketiga, mengenali beragam inefisiensi dan juga mengupayakan inefisiensi tersebut berkurang. Yang keempat, menciptakan target yang strategis lebih nyata sehingga proses pembelajaran perusahaan atau organisasi bisa dipercepat. Yang terakhir, menciptakan kesepakatan untuk membuat perusahaan perilaku dengan memberikan penghargaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Lalu ada penilaian kerja. Yang pertama itu tolak ukur. Dalam tolak ukur terdapat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Lalu ada juga penentuan indikator kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu cost of service, quality and standards, satisfaction, dan service coverage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dari segi ekonomi, rekapitulasi pengeluaran dan penerimaan. Yang pertama ada total pengeluaran, ada dengan kode A1, kesekretariatan dengan total 170, yang kedua ada B1, perlengkapan senilai 2 juta, yang ketiga ada C1, publikasi senilai 1.500.000, yang keempat ada D1, konsumsi senilai 3.330 dengan total 7 juta. Selanjutnya ada total penerimaan, kontribusi peserta atau registrasi senilai 2 juta, kontribusi panitia jika dirasa perlu senilai 500.000. Yang terakhir ada dana mandiri as organisasi senilai 500. Berikutnya ada donatur senilai 500, usaha dana senilai 1 juta, dan sponsorship senilai 1.500.000 dan industri kecil menengah senilai 1 juta dengan total 7 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk anggaran dana pemasukannya, iuran pengurus ada di 1.320.000, iuran alumni dan demisionernya ada di 1.350.000 dengan total 2.670.000. Untuk pengeluarannya di seksi acara ada penggandaan rundown ada di 19.800, penggandaan angket ada 4.500 dengan total 24.300. Di seksi kesekretariatan ada amplopnya di 36.000,
penggandaan undangan rakor ada di 2.250, penggandaan undangan briefing ada di 2.250, material ada di 7.500, proposal dan LPJ ada di 15.000 dengan total 63.000. Dengan seksi dekorasi dan dokumentasinya ada pembuatan banner dengan jumlah 63.000, manilanya 12.000, double tipnya 6.700 dengan subtotal 81.700. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.